Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Murdiani dari kelas 1D Karyawan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan berpresentasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Konservasi Lingkungan dan Manajemen Kebencanaan. Adapun materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yaitu Manajemen Lingkungan untuk Konservasi Hutan. Pokok pembahasannya, yang pertama, apa itu manajemen lingkungan? Yang kedua, apakah penting manajemen lingkungan untuk konservasi hutan? Kemudian yang ketiga, apa saja manajemen lingkungan untuk konservasi hutan? Baiklah, yang pertama, apa itu manajemen lingkungan? Manajemen lingkungan didefinisikan sebagai sistem yang menggabungkan proses untuk merangkum, memantau, melaporkan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan lingkungan. Kemudian, yang kedua, apakah penting manajemen lingkungan untuk konservasi hutan? Tentu saja penting. Mengapa? Alasan yang pertama, hutan menciptakan oksigen. Pohon adalah mesin daur ulang alam. Mereka mengambil karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Rata-rata, 2 pohon dewasa menghasilkan cukup oksigen untuk satu keluarga dengan 4 orang setiap tahunnya. Jika kita tidak melindungi hutan kita membahayakan hidup kita sendiri dan kehidupan segala sesuatu yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Alasan yang kedua, yaitu hutan menyaring udara dan mengurangi polusi. Pohon berfungsi untuk menghilangkan polutan udara seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Menggunakan stomata, yang pada dasarnya adalah pori-pori, pohon menyerap semua jenis gas dan partikel. Menyaringnya dari udara, konservasi hutan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi polusi udara di seluruh dunia. Alasan yang ketiga yaitu hutan menyediakan ketahanan pangan. Selain kacang-kacangan, beri, buah-buahan, jamur, dan biji-bijian yang dimakan manusia, hutan mendukung berbagai macam kehidupan hewan yang juga kita andalkan untuk makanan. Kemudian alasan yang keempat, hutan membantu mengurangi perubahan iklim. Karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim. Pohon mengurangi jumlah yang dilepaskan ke atmosfer. Hasilnya, hutan mendinginkan lingkungan di sekitarnya. Di kota cenderung lebih panas. Ruang hijau dapat membantu mengurangi panas. Jika sistem alami seperti hutan dilindungi dan direstorasi, maka sistem tersebut dapat membantu dunia lebih dekat untuk memenuhi tujuan mitigasi perubahan iklim pada tahun 2030. Di sisi lain, menghancurkan hutan menyumbang 15% dari semua emisi rumah kaca. Alasan yang kelima yaitu hutan adalah bagian penting dari siklus air. Dengan akarnya, pohon menarik air dari bumi, melepaskannya kembali ke atmosfer. Terutama hutan yang luas menciptakan iklimnya sendiri dan dapat memicu curah hujan, terutama penting di daerah yang rawan kekeringan. Daerah aliran sungai hutan juga menyediakan air minum bersih, bertindak sebagai sistem pengumpulan, filtrasi, dan penyimpanan air alami. Untuk alasan selanjutnya itu, hutan melindungi tanaman dari angin. Angin adalah kekuatan yang sangat kuat. Angin yang sangat kencang dapat merusak tanaman, sehingga angin yang konstan menyebabkan tanaman kehilangan lebih banyak air karena penguapan. Pohon dapat menghalangi angin yang berbahaya ini dan melindungi tanaman yang berharga. Kemudian alasan yang ketujuh yaitu hutan mencegah erosi tanah. Pohon mengurangi erosi tanah dengan menambatkan tanah dengan akarnya. Daun dan dahan yang jatuh dari pohon juga membantu mencegah hujan membasuh tanah. Untuk alasan selanjutnya yaitu hutan menyediakan berbagai obat. Ada beberapa jenis pohon yang terkenal dengan khasiat obatnya. Salah satunya yaitu pohon kelor. Ekstraknya telah menunjukkan sifat antibiotik dan antibakteri. Kemudian alasan yang kesembilan yaitu hutan mendukung keanekaragaman hayati. Hutan menyediakan lingkungan yang sempurna untuk berbagai macam makhluk hidup. Para ahli memperkirakan bahwa antara 3-50 juta spesies menjadikan hutan hujan tropis sebagai rumah mereka.
Dari total keanekaragaman hayati darat dunia, hutan mengandung 80%. Kemudian alasan yang terakhir yaitu orang bergantung pada hutan. Lebih dari 1,5 miliar orang bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka. Sumber daya ini menyediakan makanan, bahan bakar, obat-obatan, tempat berteduh, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian apa saja manajemen untuk konservasi hutan? Yang pertama, mengganti tanaman tua dengan tanaman muda. Kemudian yang kedua, mengadakan penghijauan atau reboisasi. Penghijauan adalah usaha menanami lahan-lahan yang gundul. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian yang kelima, yaitu mencegah perladangan berpindah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.